Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk ke sini. Lihat teman-teman, udah ini ruang tamu. Ini kamar, ini masih ruang tamu. Tuh, ini kamarnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Purnama Anjar. Nih teman-teman, pagi ini aku akan explore lagi. Aku akan belusukan lagi ke salah satu tempat, yaitu namanya Perumahan Villa Indah Permai. Dulunya perumahan itu tempat para orang kaya, tempat perumahan elit, tapi sekarang katanya terbengkalai. Emang seperti apa sih perumahannya? Yuk kita ke sana, kita explore, kita belusukan. Tonton terus videonya sampai habis. Nah teman-teman, kita langsung gaskeun saja. Aku dari arah Cikarang ya, tanah Cikarang. Kalau ke lurus terus ke arah Jakarta. Ini tempatnya nggak jauh kok dari daerah sini, daerah Tambun. Nah sekarang jam 7:10 ya. Masih pagi tapi lumayan panas juga ini. Cuacanya lumayan panas nih. Mataharinya beginilah pagi-pagi di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Ini perbatasan antara kabupaten sama Kota Bekasi nih. DKI Jakarta 22 km, Tangerang 56, Banten 99, Merak 120. Nah teman-teman, ini udah termasuk Kota Bekasi ya. Ini ada beberapa bangunan liar yang sempat dihancurkan mungkin ya, tapi sampahnya, lihat sampahnya luar biasa, sampah di mana-mana men. Aduh ini bahaya ini kalau truk pinggir jalan kayak gini ya, parkir ya. Masya Allah, tabarakallah pokoknya. Nih ini tuh jam-jamnya sibuk teman-teman, jam-jamnya berangkat kerja karyawan-karyawan perusahaan. No, ada Holland Bakery juga, ada kipasnya ya teman-teman ya. Masih ada ternyata Holland Bakery. Nah, kalau ke bawah itu lurus ke Terminal Bekasi, ke Kota Bekasi, ke Jakarta. Kita jangan yang lurus ke bawah, kita ambil ke kiri arah tol Bekasi Timur. Kita lurus ke sini. Nah, teman-teman, di atas ada Perumnas 3 Ganda Agung Babelan. Nah, kita arah ke Babelan, arah ke kanan. Nah, di sini enak banget. Dulu di sini tempatnya macet. Tapi sekarang ya alhamdulillah agak sedikit terurai sih. Ini harusnya kemana ya? Ini bisa ke sini kali ya? Ya bisa pasti. Coba kita ke sini. Nah di sini tuh gokil banget teman-teman. Di sini tuh palang pintu, nggak ada palang pintunya nih perlintasan kereta api seperti ini. Wah gokil nih. Bahaya ini. Palang di Jepang di gang aja ada palang pintunya. Di Bekasi kenapa mobil motor sering terlindas ya kayak gini. Lihat, kalau teman-teman pokoknya kerja atau daerah Bekasi pasti tahu ini macetnya sampai di mana-mana. Nah setelah itu kita ambil kanan teman-teman, ambil kanan ke sini. Kita masuk, ini tuh daerah Bula Kapal, belakang Bula Kapal. Kota Bekasi ini masuknya ya. Mobilnya keren, Fortuner teman-teman. Tapi di situ ada bajai teman-teman tuh. Kenapa ya bajai ditaruh di situ nggak dikiloin aja? Tapi bagus teman-teman tuh, di sini ada tempat bunga-bunga ya, tempat tanaman maksudnya, tempat tanaman-tanaman kayak gini. Tapi kenapa nggak difungsikan ya? Sayang banget nih. Ada selamat datang di RT 0506 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur. Tapi Bekasi Timurnya. Nah kita belok ke sini. Nah di sini angkot kayak gini aja masih beroperasi, ya ampun. Nah inilah teman-teman perumahannya nih. Ini dulunya perumahan elit teman-teman. Memang ini pusat dan aksesnya itu terjangkau banget tuh. Kita kemana dulu ya? Kita ke sini dulu nih. Tuh ini apa, halamannya aja luas banget nih teman-teman nih. Ada banyak pohon pisangnya, ada pohon pisangnya udah pada numbuh nih. Nah nanti kita cari tahu ya kenapa rumah ini bisa sampai terbengkalai seperti ini nih. Udah kayak rumah hantu ini. Ini kalau malam-malam kesini serem ya, tapi masih ada yang ditempatin kayaknya tuh teman-teman. Nah ini ada mobil di dalam. Coba nanti kita tanya-tanya yuk ke salah satu warga yang ada di sini, kenapa rumah ini bisa terbengkalai seperti ini. Oke teman-teman, kali ini aku sudah sampai di salah satu perumahan yang katanya dulu tuh sempet rame banget, tapi sekarang suasananya tuh benar-benar beda tuh ya. Namanya Perumahan Villa Indah Permai di daerah Arenjaya. Dulu tempat ini kabarnya jadi salah satu komplek elit, tapi sekarang banyak yang kosong tuh. Banyak pepohonan pisang juga di dalamnya. Ini kenapa ya bisa kosong begini ya? Kan sayang banget ya. Ini halamannya aja, lihat halamannya aja luas banget. Ini jalannya kan bagus. Coba kita lihat, kita masuk ke sini.
Tuh, sayang banget jendelanya udah pada hancur begini. Ini dulu perumahan elit ini. Kenapa bisa sampai kosong begini ya? Batanya aja bata merah. Tuh, dan ini bukan satu, ini masih banyak yang lainnya. Tetapi ada salah satu yang masih ditempatin di depan. Nanti saya akan nanya-nanya, mudah-mudahan aja ada warga yang keluar, ada warga sekitar di situ. Saya mau nanya kenapa ini bisa kosong seperti ini. Tuh, sayang banget loh. Jalannya aja luas gitu kan, cukup untuk 2 mobil, paving block. Ini garasi mobilnya aja gede banget, luas banget. Nah, sebagian tanah milik rumah ini sudah di banyak pisangnya teman-teman tuh. Ini udah jadi kebun pisang. Padahal di depannya tuh lihat lapangannya luas banget loh. Tapi kenapa ya bisa kosong kayak gini? Sayang banget gak sih? Kita cari tahu informasinya kenapa bisa kosong kayak gini. Karena ini aksesnya itu enak banget, deket dengan stasiun Bekasi Timur. Terus ke jalan raya juga jalan kaki paling 5 menit. Tapi sayang banget dibiarkan terbengkalai seperti ini. Apa penyebabnya gerangan ini? Udah sampai rumputnya tinggi-tinggi bener kayak gini, ini udah kayak di Jepang, rumah Akia. Nih, ini ditanemin apa? Pohon singkong mungkin ya. Tuh ada yang itu sih ditutupi terpal, kenapa gak tahu dah. Kita coba aja masuk ke sini. Kita coba, nih bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk ke sini. Lihat teman-teman, mudah-mudahan aja tidak ada apa-apa. Wih, iseng banget ini kalau malam-malam explore ke sini kayaknya seru nih teman-teman nih. Tuh, ini dalamnya kayak gini teman-teman. Tuh udah ada apa ini teman-teman? Pohon mungkin ya, pohon beringin kayaknya ini yang ada beginian. Udah kayak di film-film. Wah, ini salah satu dapurnya. Ini dapur, lega loh, luas banget ini. Ini ruang tamu. Ini kamar, ini masih ruang tamu. Tuh, ini kamarnya aja luas banget. Ada WC-nya teman-teman kamarnya. Emang perumahan elit. Wah, plafonnya udah pada hancur teman-teman. WC di dalam kan. Ini ruang ruang tamu, dapur, ruang tengah. Ini kesini apa lagi teman-teman? Ini mungkin bekas ini ya kamar mandi mungkin. Nah, ini kamar juga. Ini masih kamar. Wah, luas loh teman-teman kesini. Ini di atasnya pohon beringin ternyata teman-teman. Tuh, wah ini pohonnya udah sampai sini akarnya. Ini bener-bener perumahan elit sampai begini ya. Sayang banget gak sih pengembangnya atau enggak yang udah nempatin rumah ini sebelumnya bisa sampai begini rumah tuh. Pohon beringin iniannya akarnya mungkin ya masuk ke dalam ini loh teman-teman. Sayang banget. Aduh, ini kalau direnovasi aku mau tinggal di sini loh. Walaupun sendirian tapi kan ya ada tetangga kampung juga deket, mau kemana-mana deket, enak ini aksesnya. Kita lanjut explore ke yang lain. Nah teman-teman, ini garasinya loh. Ini garasi mobil tuh bisa langsung ada jalan ke dalam rumah, jadi gak harus kesini dulu teman-teman. Ini garasinya aja cukup untuk 2 mobil, 1, 2, di sini masih ada 3 mobil. Wah, ini beneran sayang banget teman-teman ya. Nanti kita coba tanya ke warga sekitar kenapa rumah ini bisa kosong dan terbengkalai ya. Udah kebanyakan udah ditanemin pisang apa memang tumbuh sendiri ya. Nah, di belakangnya itu ada LP, ada penjara bola kapal nih di sana. Jadi mungkin berdampingan ya, kalau misalkan macem-macem langsung dimasukin ke penjara. Lanjut teman-teman. Ini lapangannya. Nah, ini lapangan. Nah, ini kita masuk ke kanan ini. Masih adakah perumahan ke sini? Oh, sepertinya tidak ada ya. Ke sini tidak ada perumahan. Nah, ini juga nih, ini masih kosong begini teman-teman nih ya. Luas ini, ada 200 meter mungkin ya, 200 meter, ada 150 meter. Iya kan? Luas banget perumahan ini. Tadi pagi-pagi sih ada ibu-ibu yang jalan kaki ke sini, tapi aku belum siap-siap pegang kamera, jadi ibu-ibunya masuk lagi ke dalam. Sempat duduk-duduk juga di situ tuh. Iseng banget gak sih kalau ibu-ibu, cuma ibu-ibu tinggal sendiri di sini. Ini sebagian udah difungsikan Karunia Jaya Kitchen Shed. Udah dibangun ini ya, tempat usaha kitchen shed kayak gitu teman-teman.
tapi sepertinya udah tidak beroperasi lagi teman-teman. Tuh, di rumahnya loh. Sayang banget terbengkalai seperti ini. Dan bukan hanya perumahan di sini teman-teman yang terbengkalai kayak gini, masih ada di perumahan-perumahan lainnya yang deket daerah sini lah pokoknya. Tuh luas banget loh ini. Ini kalau malam-malam kalau tinggal sendiri di sini iseng nggak sih? Boleh nih explore malam-malam ke sini ya kan? Nah ini kemungkinan ini masih ditempati ya. Kemungkinan kalau dilihat dari bangunannya, ini udah ditumbuhi dengan rerumputan teman-teman. Ini udah kayak di Jepang banyak. Di Jepang kan rumah-rumah Akia kayak gini. Tuh. Sayang banget loh ini di Bekasi loh, pusat industri Bekasi itu. Orang-orang aja pada ngontrak di sini. Ini rumah dibiarkan terbengkalai seperti ini. Ya kan? Tuh, ada bapak-bapak juga yang apa namanya? Buang sampahnya ya ke rumah kosong. Sayang banget ini rumah. Oh iya, bapak-bapak itu tinggal di situ teman-teman tuh. Coba kita nanya-nanya boleh nggak ya? Tapi sepertinya dia tidak mau diwawancarai teman-teman. Maklum orang kaya. Jadi dia langsung masuk ke dalam. Kita lihat aja explore ke sini. Rumah luas-luas kayak gini bisa dibiarkan. Lanjut keliling-keliling sini aja. Nah, ini tuh langsung tembusnya ke sana, ke daerah perkampungan warga, teman-teman. Jadi memang tidak banyak ya rumahnya. Kemungkinan ada 24 karena rumahnya besar-besar. Sayang banget loh. Nanti kita cari warga sekitar aja yang mau ditanya-tanyakan. Nah, jadi gini teman-teman, perumahan Villa Indah Permai Arenjaya ini sebenarnya dulu dibangun buat perumahan biasa. Konsepnya lumayan bagus lah di zamannya. Tapi entah kenapa makin kesini makin kelihatan kayak mati pelan-pelan gitu. Banyak rumah kosong, rumput liar tumbuh, pohon pisang di mana-mana, terus kayak agak keurus gitu kan. Kayak yang di video Queen ini, lihat di bawah. Dari cerita orang sekitar dan info-info yang pernah muncul di sini, katanya kawasan ini tuh sering banjir, terutama pas musim hujan gede. Jadi banyak penghuni yang dulunya sempat tinggal lama-lama akhirnya pindah. Soalnya tiap tahun ribet harus bersihin lumpur, perbaiki lantai, dan sebagainya. Akhirnya 1-2 rumah kosong. Terus lama-lama nyebar deh kayak efek domino gitu. Terus faktor lain juga bisa karena pengembangnya udah gak ngurus. Biasanya kan perumahan kalau baru jadi tuh masih pada rapi ya. Jalan-jalan dibersihin, lampu nyala, ada keamanan. Tapi begitu pengolahan lingkungannya gak jalan lagi, ya udah ya tinggal pada malas bayar iuran. Akhirnya gak ada yang jaga, gak ada yang rawat, makin kelihatan terbengkalai kayak gini. Ada juga faktor persaingan perumahan baru. Di Bekasi kan cepet banget ya perkembangan perumahan. Yang baru-baru pada lebih modern gitu. Ada akses tol, deket mall, listrik aman, bebas banjir. Nah, otomatis orang lebih milih pindah ke tempat yang lebih nyaman. Sementara yang lama kayak Villa Indah Permai ini jadi kayak tertinggal gitu. Jadi lama-lama area yang dulunya ramai bisa berubah jadi sepi banget. Ada rumah kosong, pagar berlumut, tembok retak, kadang malah dijadiin tempat parkir bengkel. Atau kebun kecil kayak kamu lihat di video ini. Kayak pohon pisang, kayu-kayu, barang sisa bangunan, tempat sampah. Padahal dulunya tuh bisa jadi area ini tempat yang hype loh. Mungkin pas awal-awal banyak yang beli rumah di sini buat investasi kali ya. Mikir wah perumahan elit nih. Tapi ternyata kondisi lingkungannya gak mendukung. Akhirnya banyak yang ditinggal gitu aja. Tinggal sendirian di sini udah kayak satu rumah, tapi semuanya milik sendiri karena bisa bakar sampah di mana aja ya kan. Bebas ini, nggak ada iuran warga, mungkin nggak ada kumpul-kumpul warga kalau di sini. Pokoknya enak banget dah, betah ini tinggal di sini. Lingkungannya juga ya iseng-iseng beginilah sambil uji nyali aja. Nah oke teman-teman, jadi berikut beberapa rumah di sini yang kosong terbengkalai. Tadi saya sudah masuk ke salah satu rumah yang dalamnya udah dimasuki dengan pohon-pohon beringin kayak gitu teman-teman. Jadi ya lumayan iseng juga ya. Nanti ada beberapa rumah juga yang di sana ternyata kabarnya yang sama seperti ini kosongnya. Ini ya jumlahnya sedikit karena memang besar-besar, luas-luas. Jadi tidak begitu banyak teman-teman. Kita ke sini. Nah, kita lurus aja nih. Ini perumahan yang saya tadi masukin teman-teman. Ya memang banyak pohon beringin. Iseng gak sih kan? Ya secara pohon beringin itu sejarahnya agak iseng juga. Di sini sampah teman-teman, untuk penyimpanan sampah juga. Aduh, wow, gokil, keren ya ini, angkot ini.
angkot kayak gini teman-teman ternyata masih beroperasi nih. Wow, ini uji adrenalin ini kalau misalkan naik angkot itu teman-teman. Entah ada remnya atau enggak ya kan. Nah teman-teman lihat tuh bonsai, banyak bonsai ya Bu. Di sini ternyata samping kiri saya banyak makam-makam. Tapi ya agak jauh ya teman-teman dari makam ini ke rumah Akia itu, rumah terbengkalai itu. Ya kan? Nah, di sini ada bajai teman-teman. Oh, ini ada tempat bengkel, oh bajai. Oke, kita lanjut ke sana teman-teman karena di sana masih ada rumah terbengkalai juga di samping rel. Kita coba aja kita ke sana. Nah, hati-hati ini melintasnya karena ya lumayan cukup padat juga nih daerah sini. Taman Juanda. Teman-teman ini juga dalam pengawasan BTN mungkin tidak diangsurin ya, bangunan ini milik dan dalam penguasaan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal. Kemungkinan ini rumah-rumah yang kerja di itu kali ya, di Kementerian Perhubungan mungkin ya, angsuran apa gimana ya, soalnya di sini juga masih banyak nih rumah-rumah terbengkalai seperti ini. Ini rumahnya bagus loh. Ini tapi ada sebagian juga yang ditempatin. Mobilnya bagus teman-teman, pelos. Nah kita tuh ada halamannya juga. Tapi masih banyak ini yang terbengkalai kayak gini. Mobilnya BMW. Tuh ini ada rumah-rumah terbengkalai juga tapi ada motornya teman-teman. Tanah dan bangunan ini milik dalam penguasaan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal. Oh, dilarang menguasai, memindah tangankan. Cuma kenapa ya ada aturan kayak gitu ya? Tuh teman-teman, sayang banget loh. Padahal ini rumah elit teman-teman, banyak rumah-rumah besar kayak gini tuh. Ya kan? Oke, kita keluar saja dari perumahan ini. Oh, teman-teman, ternyata ini salah satu pintu masuk Lapas Bekasi, teman-teman. Memang kita boleh ya masuk ke sini ke Lapas Bekasi. Tapi banyak orang juga ya yang masuk ke sini mungkin kerja ya, teman-teman ya. Kita putar balik aja. Ini Lapas kelas 2. Oh, ini ada jalan kampung ke sini, teman-teman. Ini tadi di belakang perumahan yang elit itu nih ada ini nih Lapas Bekasi nih. Dan ternyata ini bisa keluar masuk untuk warga sekitar ya, bebas ternyata ya. Ini Lapas Bekasi, penjaganya di atas doang sambil mainan HP tuh teman-teman tuh. Pasti bisa keluar ini, yang di penjara di sini bisa keluar gak ya? Nah kalau arah belakang Lapas Bekasi ini masih banyak rumah-rumah ini ya, rumah kampung padat ini ya. Ini kalau yang dari lapas bisa loncat nggak dari atas ya, karena penjaganya aja asik mainan HP itu, nggak berdiri tegak sambil megangin senjata gitu ya. Emang seperti itulah teman-teman. Nah kita masuk, kita lurus terus, lihat teman-teman banyak adik-adik yang mungkin ini hari apa, ini hari Kamis ya, banyak yang olahraga kayak gini tuh, tapi tidak diawasi ya oleh gurunya. Oh ada gurunya di depan, gurunya satu ini, anak-anaknya banyak ya. Ini sayang anak nih, ini olahraga nih anak-anak, mantap. Ini umur berapa ya, 6 tahun apa 7 tahun? Entahlah. Nah kita belok kiri teman-teman, kita belok kiri, kita lurus terus. Kalau daerah sini tidak ada ini ya, tidak ada rumah-rumah terbengkalai mungkin ya. Ini masih daerah padat sih, tapi banyak polisi tidur teman-teman. Polisi tidurnya sama kayak aspal warnanya, jadi gajlugnya. Kalau kesini jalannya jelek nih. Wah, kita lurus terus teman-teman. Ada bakso Eco 1 asli Wonogiri teman-teman loh. Kita lurus terus, kita belok kanan. Nah setelah dari bakso Eco tadi kita masuk ke sini nih, ke kanan nih. Tapi jangan lupa sen ya teman-teman, karena di sini itu emak-emaknya galak-galak banget teman-teman. Nah ini ada kontrakan teman-teman. Ini mungkin kalau motornya keren. Ini kalau dilihat-lihat ini bangunan pintu apa sama jendelanya kayak kontrakan lama ya. Kanan juga sama. Ini kontrakan jadul ini zaman dulu. Wah di depannya ada rumah. Wow rumahnya gede banget. Pagar-pagarnya luas nih, halamannya. Aduh, kan aku punya rumah kayak gitu ya. Amin. Wah ini sungainya, bisa lihat aliran sungai yang telah dibersihkan banglinya oleh KDM ya, Kang Deddy Mulyadi nih. Aliran sungainya jadi bening teman-teman, tapi masih banyak tuh yang buang sampah ke sungai ya, sayang banget. Ini juga masih kontrakan nih, Rumah Sehat Air Rahmat katanya. Kita lurus terus ke sini. Di sini ternyata samping rel teman-teman, jadi harus siap ya setiap detik diklaksonin. Nah di sini ada apa? Sepertinya ini pemancingan. Nggak ada jalan kayaknya kayak gini. Buntu. Apakah ada jalan ke sini? Nah, kita coba aja ke sini ya teman-teman. Wah ini ada pemancingan. Ini buat teman-teman. Ada rel kereta juga panjang buat teman-teman yang suka mancing nih. Ini daerah Bekasi nih.
Kita explore ke sini, apakah bisa motor? Nah, yang mancingnya sendiri ya. Kasihan, gabut, gak ada temennya. Oh, ini sayang banget nih Pak KDM nih ke samping sini nih. Ini mah kan masih jalan warga harusnya kan. Ini harusnya di aspal atau enggak dicor ya. Masih untuk dipakai untuk warga kayaknya ya. Kan rame. Di sini ada pada mancing teman-teman. Tuh banyak yang mancing ya. Apakah mereka nggak kerja ya? Apakah shift malam? Apakah kerjanya mancing ya? Oke nih, kita lurus aja ke sini teman-teman, lurus. Wah, ini di samping kanannya ini rel teman-teman. Jadi banyak nih rumah-rumah kampung yang langsung berdekatan dengan rel kereta api ya. Jadi siap-siap pokoknya setiap detik itu diklaksonin, nggak bisa tidur mungkin ya kalau di sini ya. Kita lurus terus. Nah teman-teman, di sini juga ada rumah terbengkalai teman-teman. Lihat kereta api dulu teman-teman. Kereta apinya apa geter sampai sini ya. Tuh ini kereta api jarak jauh ya. Sayang sekali ya kereta api jarak jauhnya sekarang nggak pakai listrik ya teman-teman. Nggak kayak di Jepang kan, nggak ada kereta kayak gitu. Ada kereta kayak gitu cuma di kampung-kampung yang dipakaikan itu pun cuma 1 gerbong sama 2 gerbong doang. Nah balik lagi teman, karena kita explore nih, lihat rumah-rumah terbengkalai kayak gini. Ini kenapa sepi? Aku tahu alasannya. Aku aja yang diam di sini merasakan getaran kereta api di sana. Sambil diklaksonin. Wah, apalagi yang ngontrak di sini anak kalau malam, shift malam ini kan kereta api ini jam 12 malam aja masih lewat terus. Ini gak bakalan betah tinggal di sini ya kan, tapi di situ masih ada yang aktif ya. Apa mungkin jemuran doang? Ini beneran gak bakalan ada betah nggak ngontrak di sini. Itu depannya langsung rel kereta. Getarannya aja berasa banget ya kan. Waduh. Kontrakannya kecil banget teman-teman ya. Oke, lanjut kita lurus terus. Nih banyak rumah-rumah yang terbengkalai di sini. Kontrakan banyak teman-teman yang terbengkalai di sini. Karena ya itu ya berisik sih tinggal di sini. Ini pagarnya juga bagus teman-teman, perkeseng. Oke, kita lanjut terus. Kemana ini lurusnya? Nah, apakah bisa motor ke sana ya? Oh, ada kereta ya? Bener ada kereta. Tahu ya si abangnya ya. Ini keretanya kereta barang nih teman-teman nih. Ya kan? Masih banyak perlintasan manual kayak gini. Sebenarnya kalau tanpa si abang ini tuh bahaya nih. Panjang ini pelan banget ya. Kalau kita loncat nih ke atasnya kayaknya bisa. Panjang. Wah, nggak kelar-kelar ini. Tahu ya si abangnya ya jam-jam berapa gitu keretanya lewat ya. Apakah masih bisa lewat apa tidak? Nah, ternyata masih ada satu lagi kayaknya. Nah teman-teman, kita lanjut ke sini. Masih banyak juga rumah-rumah terbengkalai di sini ya. Rumah kosong banyak nih di sini. Udah nggak ada atapnya. Ini rumah-rumah yang ditinggalkan sama penghuninya. Apa rumah? Ini rumah liar. Maksudnya bangunan liar apa milik pribadi ya? Tapi masih ada tuh salah satu warteg tadi di dalam. Siapa yang mau beli nasi ya di dalam kayak gini? Nah tembusnya ini teman-teman, tembusnya jalan ini disebutnya jalan Pantura yang lurus terus arah Jawa Tengah. Kalau yang sebaliknya arah Jawa Barat, arah Jakarta. Ini teman-teman, sekarang saya sudah berada di jalur Kalimalang yang lurus ke arah Jawa Tengah, sebaliknya arah Jakarta. Kalau di sini nggak ada tempat bangunan yang terbengkalai, tapi ada salah satu diskotik karaoke Lute nih teman-teman. Pasti orang Tambun, orang Bekasi tahu tempat ini. Dan tempat ini tuh sebelah kiri saya itu terus sampai sana banyak tempat-tempat dugem, tempat diskotik karaoke kayak gitu. Kalau di sini nggak ada sih tempat-tempat terbengkalai ya, aman ya teman-temannya. Tapi banyak nih tempat ajab-ajab nih di sini nih. Ya kan, banyak. Boleh kali ya malam-malam kita explore ke sini. Buat yang setuju silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Ada juga bangunan-bangunan dijual kayak gitu nih, tapi gak enaknya kayak gini kalau musim hujan dikit doang aja malam udah becek banget tuh. Kita belusukan lah malam-malam ke sana. Oke teman-teman, makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar aku makin semangat buat belusukan ke tempat-tempat unik dan penuh cerita kayak gini lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Purnama Anjar pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.